Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video Makan Aman Hidup Sehat, sebuah panduan singkat tentang cara sederhana menjaga keamanan pangan di rumah. Perkenalkan, saya Catur Jatmika, dosen Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Setiap hari kita makan untuk hidup sehat. Tapi tahukah Anda bahwa makanan juga bisa menjadi sumber penyakit bila dikelola secara tidak aman? Melalui video ini, kita akan belajar bagaimana memastikan makanan yang kita konsumsi benar-benar aman, mulai dari pemilihan bahan, cara memasak, hingga penyimpanan. Mari kita mulai perjalanan menuju makan aman dan hidup sehat, karena kesehatan keluarga dimulai dari dapur kita sendiri. Selamat datang di video Makan Aman Hidup Sehat. Kali ini kita akan membahas cara sederhana menjaga keamanan pangan di rumah. Keamanan pangan di rumah ini penting karena makanan yang kita konsumsi setiap hari itu akan mempengaruhi kesehatan keluarga kita. Keamanan pangan berarti memastikan makanan yang akan kita makan aman dan tidak membahayakan kesehatan. Makanan bisa menjadi sumber energi, tapi juga menjadi sumber penyakit kalau tercemar oleh bahaya fisik, kimia, atau biologi. Contoh dari bahaya fisik adalah serpihan kaca, plastik, ataupun rambut. Sedangkan contoh dari bahaya kimia ini adalah zat-zat seperti pestisida, logam berat, atau cemaran-cemaran lainnya. Sedangkan ada juga bahaya biologi, contohnya adalah bakteri Salmonella atau E. coli yang bisa mencemari akibat proses pengolahan yang kurang hygiene. Mengapa keamanan pangan ini penting? Kita lihat bahwa data WHO menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 600 juta orang di dunia jatuh sakit karena makanan yang tidak aman. Bahkan 420 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit bawaan makanan. Yang paling rentan adalah anak-anak di bawah usia 5 tahun. Sekitar 125 ribu anak meninggal setiap tahun karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Penyakit bawaan makanan bisa disebabkan oleh lebih dari 200 jenis penyakit, mulai dari infeksi bakteri, virus, parasit, hingga racun dari bahan kimia dan logam berat. Inilah alasan mengapa kita perlu lebih peduli terhadap cara memilih, mengolah, dan menyimpan makanan. Terdapat 5 kunci keamanan pangan menurut WHO. WHO atau Badan Kesehatan Dunia punya pedoman sederhana yang disebut dengan 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama adalah jaga kebersihan. Selalu cuci tangan sebelum menyiapkan atau menyentuh makanan. Pastikan peralatan dapur bersih dan hindari serangga atau hewan dari area memasak. Kebersihan adalah langkah pertama mencegah kontaminasi. Yang kedua adalah pisahkan masakan mentah dan matang. Gunakan talenan dan wadah terpisah untuk bahan mentah dan makanan matang. Hal ini penting agar bakteri dan bahan mentah tidak berpindah dan ke makanan siap santap. Kemudian yang ketiga adalah masak dengan matang. Pastikan makanan dimasak dengan suhu yang cukup untuk membunuh kuman. Daging ayam dan ikan misalnya harus benar-benar matang sampai bagian dalamnya tidak berwarna merah muda lagi. Yang keempat, simpan pada suhu aman. Jangan biarkan makanan berada pada suhu ruang lebih dari 2 jam. Gunakan kulkas atau wadah tertutup agar makanan tidak cepat rusak atau terkontaminasi. Yang kelima, gunakan air dan bahan mentah yang aman. Pilih bahan makanan yang segar, bersih, dan air yang aman untuk diminum. Bahan yang baik akan menghasilkan makanan yang aman pula.
5 langkah sederhana ini sangat efektif untuk mencegah penyakit akibat makanan. Mengenal label pangan dan kadaluarsa. Selain cara mengolah, kita juga harus cerdas dalam memilih produk makanan. Selalu periksa tanggal baik sebelum atau best before dan tanggal kadaluarsa expired date sebelum membeli. Baca juga komposisi bahan, izin edar dari Badan POM, serta logo halal jika diperlukan. Hindari produk yang tidak punya label resmi atau tampak mencurigakan. Label pangan memberi kita informasi penting untuk memastikan makanan benar-benar aman dikonsumsi. Cara menyimpan bahan makanan yang benar. Menyimpan bahan makanan juga harus dilakukan dengan cara yang tepat. Pisahkan berdasarkan jenisnya. Kemudian kita lihat bahan kering seperti beras atau tepung, simpan di tempat sejuk dan kering. Sayur dan buah itu bisa disimpan di laci kulkas. Bahan beku seperti daging, ikan harus disimpan di freezer. Jangan lupa mencatat kapan bahan mulai disimpan agar kita tahu kapan harus digunakan. Kebiasaan kecil seperti ini bisa mengurangi pemborosan dan meningkatkan dan mencegah keracunan makanan. Jika makan di luar, tetap perhatikan keamanan pangan. Pilih tempat makan yang bersih, ramai, dan memiliki reputasi baik. Hindari makanan yang disajikan terbuka tanpa penutup karena mudah terkena debu atau lalat. Perhatikan apakah penjual menggunakan alat makan bersih dan sarung tangan. Dan waspadai makanan jalanan yang tampak tidak higienis. Jangan tergiur harga murah kalau bisa membahayakan kesehatan. Menjaga keamanan pangan ini adalah tanggung jawab bersama. Ajak keluarga untuk ikut berpartisipasi, terutama anak-anak. Ajarkan mereka untuk mencuci tangan, memilih makanan bersih, dan tidak jajan sembarangan. Kalau menemukan produk makanan yang tampak rusak atau mencurigakan, laporkan ke pihak berwenang. Edukasi kecil di rumah bisa berdampak besar bagi kesehatan masyarakat. Sebagai penutup, mari kita ingatkan kembali. Keamanan pangan ini adalah tanggung jawab bersama. Terapkan 5 kunci WHO di rumah, mulai dari menjaga kebersihan hingga memilih bahan yang aman. Kemudian selalu perhatikan label dan cara penyimpanan makanan. Mulailah dari kebiasaan kecil setiap hari, karena makan aman berarti hidup sehat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita telah belajar bahwa menjaga keamanan pangan bukan hal yang sulit, asal dimulai dari kebiasaan kecil di rumah. Ingat, makan aman berarti hidup sehat, dan semua itu bisa dimulai dari keluarga kita sendiri. Saya Catur Jatmika undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.